Halo, selamat pagi untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua Arif Tapakba di podcast 002. Cukup bersyukur kali ini kita ditemenin salah satu pemuda yang langka saya temuin. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Kang Yuli Engkong. Terima kasih. Waduh, seneng banget deg-degan ini. Aduh, diundang Tapakba lo keren banget ya. Bangga bisa di sini, keren. Makasih, Bang. Jadi kita ini mau membahas sesuatu yang saya belum pernah terpikir untuk hal ini. 10.000 jam tayang dalam eksekusi Iya. liburan dan pendakian. Coba lanjut, silahkan waktu dan tempat. Jadi ini hanya momentum ya, Bang Arif ya. Bagaimana saya menciptakan momentum ini dan tertantang gitu. Ini naik gunung, hasilnya apa? Garis finishnya apa? Ya, Yes, garis finishnya 10.000 jam tayang. 10.000 jam Iya, tayang. perjalanan naik gunung. Waduh. tapi 10.000 jam ini kadang ada yang balik ya 2 atau 3 kali untuk satu objek ya. Iya, betul. Objek yang paling sulit. Yang sulit itu 8 ya? Mana 8 gunung juga sih. 8 gunung. Jadi emang tipenya rolling, seringnya rolling. Waktu ke Rinjani, lanjut lagi balik ke Seven Summit Sembalun. Seven Summit Sembalun. Kan banyak. Betul. Ada Anak Dara, ada Kondo, ada beberapa gunung yang di Rinjani itu ada Seven Summit Sembalun. Betul. Dan itu selesai lanjut lagi ke Argopuro. Ke Argopuro, Jawa Timur. selesai. Itu ya mungkin udah akumulasi jamnya banyak juga sih. Iya. Jadi gini. Pertanyaannya kan nggak terhitung ya. Maksudnya peminat gunung, Iya. pecinta alam, pegiat alam, Iya. ada yang terbaru 4P. Pendaki, pencari, foto profil. Mungkin iya, untuk saat ini bisa jadi ya mungkin seperti itu, tapi Iya. nggak tahu juga sih. Jadi karena sekarang udah banyak banget ada Iya. pegiat gunung yang tadi kita sebutkan dan seterusnya. Apa yang melatar belakangi Engkong pingin nih mentuntaskan 10.000 jam ini? Saya ingin menyelesaikan ini garis finish saya di situ. Untuk termin pertama. Untuk garis finishnya ya 10.000 jam tayang itu ternyata udah 20 tahun juga saya hitung itu. Wow, jadi itu yang pertama tuh. Iya, Berarti target pertama itu Iya. 10.000 jam itu dalam kurun waktu 20 tahun. Iya, betul. Satu. Selanjutnya kabarnya ada catatan tersendiri ini. Yes, jadi ini buku ini selesai terbit. Ini puasa ini kan nanti nganggur nih. Jadi sambil menyelesaikan lah. Wah. Per bab gitu selesai. Nanti lanjut lagi termin kedua. Tapi segmennya luar negeri. Iya. Segmennya luar negeri. Waduh. Gunung-gunung yang luar negeri kayak pengennya salju gitu. Waduh. Oke, Kang. Iya. Jadi target pertama bismillah ya. Ya, amin. Sekarang udah berapa nih? Tahapannya udah berapa nih? 80% kah atau mendekati 100%? 6.700. Jadi sekitar 90 gunung. Ya, nanti selesainya di Malaya di daerah Makassar. Makassar ke Binaya juga. Selesai di Bukit Raya lah gitu. Oh, itu target ini. Ya, itu ada beberapa gunung yang saya ingin ke Gawalise, Bawah Karayang, Latimojong. Gitu. Betul. Situ. Berarti wilayah timur ya? Berarti Ya, finish wilayah timur ya? Yes. Tapi sekarang perjalanan Engkong nih. Ini kan udah 90-an gunung nih. Iya. Kalau teman-teman ini mau nyaksiin ini saksiinnya di mana atau ceritain dapat di mana? Selain nanti ya target yang kedua ini nanti kita rahasiakan di akhir video biar teman-teman nonton sampai akhir. Nah, jadi ini selama ini nih yang tayang-tayang jam tayang ini apa ada di platform tertentu? Ada Instagram, terus juga di YouTube gitu. Ada YouTube juga ya. Ada di datanya data otentik, data digital, rekam digital. Rekam digital sebutnya ya, jejak digital. Dan teman-teman bisa mengaudit bener nggak sih udah nyampe sekian ribu jam gitu. Jadi kita menghabiskan 3 hari nih, berarti 12 jam. Nah, tinggal dikali aja berapa. Untuk satu gunung itu, untuk satu destinasi ya. Destinasi. Wow. Tapi gini Om, 90 gunung ini ada yang 1-2 kali balik kan begitu. Saya tipenya rolling. Jadi udah selesai satu gunung, lanjut lagi gitu. Bisa nyampe 4-5 gunung gitu. Waduh, jadi luar biasa nih. Jadi kalau kita pikir dengan waktu, dengan energi yang terbuang memang nggak tahu kita harus mengukurnya atau
menghitungnya gimana ya. Betul. Tapi pertanyaannya, selama perjalanan 20 tahun ini Om, Om Engkong ini bergerak sendiri atau memang ada teman-teman yang menyponsori kegiatan ini? Ini murni dibiayai sendiri. Waduh. Kantong sendiri. Mudah-mudahan dengan event ini ada yang mau sponsorin. Amin, kita dukung. Iya. Mungkin Tapakba ya. Pokoknya Tapakba siap menjadi media sponsor kali ya. Iya, amin. Iya. Nah, yang kedua, tadi termin pertama itu berarti 10.000 jam dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, teman-teman, yang kedua ini adalah boleh dibilang catatan riwayat hidup yang akan ditinggalkan oleh Om Yuli Engkong nanti ketika selesai 10.000 jam. Katanya nih Om, ini sedang nulis buku nih. Betul. Nah, gimana cerita tuh? Bukunya 10.000 jam menuju masterpiece. 10.000 jam menuju masterpiece. Jadi mulai nulis setelah 10.000 jam atau cicil nih? Sebenarnya udah nyicil sih. Udah mulai nyicil ya? Udah nyicil, tapi data tulisan tangan. Tulisan tangan. Nanti itu akan dijadikan autobiografi ya. Autobiografi. Jadi nanti perjalanannya di situ. Ya, jadi ada beberapa teman-teman yang saya masukin. Misalnya si kakak jatuh kena batu kepalanya, kita accident. Ada accident. Gitu. Itu per babnya atau per gunungnya nanti? Di bab 3 itu ada kita perjalanan. Yuk kita mulai. Nah, yuk kita mulai itu tentang perjalanan A, B, C, D dari gunung A sampai terakhir lah gitu. Jadi itu termasuk nanti kan kita berangkat untuk yang ke Makassar itu saja jadi menjadi catatan perjalanan. Tapi ini di luar itu itu. Okay. Ini rambut ini gondrong nih dari perjalanan di mana ini? Ini panjang foto. Ini karena nggak ada uang bawa motor jadinya. Jadi saya bingung gitu. Ya udah biarin aja lah gitu. Saksi perjalanan ya. Lain cerita Kang Toto. Kalau Kang Toto memang nggak hangar katanya. Seniman ya Pak. Seniman. Jadi gini Om. Jawa sudah, Sumatera sudah, Bali sudah. Jadi target ini nanti di timur ini ya. Finishing dari perjalanan nanti di timur. Iya. Dari Jawa ada cerita yang menarik atau dari Sumatera ada cerita yang menarik? Ya, setiap tempat mempunyai imajinasi, semua tempat mempunyai cerita sendiri masing-masing gitu. Betul. Ya luar biasa, nggak bisa disebutin ya. Karena gimana sih ceritanya ya? Kalau saya pribadi saya tidak menjelaskan secara gunungnya, tapi saya lebih suka menjelaskan proses perjalanannya itu loh. Prosesnya ya. Ketemu orang-orang warga sekitar dengan kearifan lokal. Ini loh sapi yang bisa kita perah gitu, dan itu saya bisa minum loh itu loh. Jarang orang naik gunung aja gitu loh. Jadi yang penting dia udah daftar berangkat. Nah kalau saya enggak, saya tidur dulu semalam, dua malam gitu. Di rumah warga itu? Di warga itu apa? Di belakang itu ternyata dia lagi bikin ini kue-kue tradisional. Kemudian ternyata punya peternakan. Ada tiga kambing atau 3 sapi ya. Warga-warga Boyolali kan seneng. Ini daerah Jawa Tengah ya? Jawa Tengah gitu. Itu sapinya saya merah sendiri dan itu nikmat banget gitu. Ya diminumnya gitu, seneng. Susu apa kambing etawa ya? Maksudnya gitu loh, kan saya bisa merasakan ya tadi memerah sapi itu loh, dan saya bisa minumnya itu sebuah kearifan lokal gitu. Jadi ada cerita lain, tidak hanya sekedar mendaki, naik dan turun dari gunung ya. Terus juga kayak misalnya di Rinjani itu kan ada porter-porter lokalnya tuh ya. Dan saya memang kayak Mas Adi gitu, terus ada beberapa lokal porter kenal juga. Dan saya bukan begitu selesai langsung tinggal, saya sampai tidur di rumah porternya 2 hari 3 hari, dan itu saya beradaptasi di situ. Itu yang menjadi kepuasan. Kalau naik gunung sih berangkat biasanya juga udah nyampe puncak, 3 hari juga nyampe puncak. Tapi bagaimana saya bisa kedekatan emosional itu? Nah itu yang saya pengenkan, dan itu memang terjadi gitu. Dapat ya? Dapat. Feel-nya dapat ya. Jadi memang kebanyakan di gunung itu atau di hobi ini ya Om ya. Teman-teman ini sebenarnya bukan salah kaprah sih sebenarnya. Memang yang pertama mungkin kurangnya pengetahuan, yang kedua salah asup pengalaman, yang ketiga ya karena itu tadi asas dasar bukan dari pure dalam dirinya, tapi anak keterpaksaan. Bisa saja misalkan teman-teman kita di kota nih, kok sebut aja di ibu kota lah. Kebanyakan kan kalau pendaki di Jawa ya mostly memang hampir setengahnya itu dari ibu kota lah. Sabtu Minggu ada waktu kosong, coba mengisi ruang untuk datang ke destinasi mana.
Akhirnya ya yang diikutin itu ya dia pertama sekali mendaki itu dengan tim yang mana. Kalau memang dapat tim pengalaman yang benar, asupan yang benar, tapi kalau dapat pengalaman yang ya bukan nggak benar ya, kurang tepat, ya mungkin akan terus-terusan akan seperti itu. Saya juga bukan menemukan itu Bang Arif, kok ada pendaki ditinggal gitu. Kan bareng sama rombongan, tiba-tiba kok malah ditinggal gitu kan, lucu juga gitu. Waduh. Jadi memang ya namanya yang penting Senin Selasa ataupun Minggu udah pagi udah nyampe di bawah gitu, bagaimana caranya. Ya memang mereka kerja apa sih terbentur dengan pekerjaan. Betul. Mau nggak mau ya Senin pagi dia sudah ngantor lagi. Betul. Yang penting tujuan dia udah nyampe, udah gimana caranya lah. Waduh. Tapi ketika di perjalanan banyak drama gitu loh, kasihan banget gitu kan. Sampai kok capek ditinggal gitu. Nah itu bagaimana ceritanya? Tadi mungkin salah teman atau salah ketemu atau jadi janjian, yuk ketemu di sini ya tadi orang-orang yang baru kenal di tempat, yang belum pernah kenal dapat chemistry-nya dibawa ke sana. Akhirnya tadi gesekan, drama lah seperti itu. Jadi memang ada satu kalimat yang mengatakan, saya ingat banget nih. Kalau kamu ingin tahu sahabatmu, utang sama dia, atau yang kedua bawa dia ke puncak gunung. Setuju nggak? Iya. Jadi kalau mau tahu sifat asli sahabatmu, katanya ini. Tapi yang pertama saya jarang ya. Jarang, maksudnya jarang kasus dengan itu. Sensitif ya. Iya, sensitif. Tapi yang kedua nih saya menarik. Karena memang begini. Setia kawan. Ya kan? Loyalitas. Sampai ke apa ya? Lebih sifatnya memang jadi sebuah brotherhood itu memang diuji di jalur pendakian memang. Karena begini, kalau bicara lintas hobi ya, hobi riding atau hobi yang bermain dengan mesin. Nanti ada yang hobi pure traveling, ada yang hobi hiking. Di antara semua ini, ada yang fishing ya, maksudnya ada juga fishing kan berhari-hari juga tuh di laut. Dan kalau kita di satu kapal perahu mungkin berlima, bersepuluh ya itu aja lawan bicaranya gitu. Tapi begini, yang membuat beda itu memang di jalur hiking. Maksudnya ngerasain ya, ada caving, kadang kita telusur goa, ada telusur curug, air terjun. Tapi atmosfer ketika di traveling khusus dalam tanda kutip hiking itu memang beda. Kita bisa aja kuat di bawah, kuat 1 hari, belum tentu 2, belum tentu 3. Kita bisa aja kuat jalan tanpa beban, tapi ketika teman kita minta rolling carrier, ransel segala macam, kita beda. Bisa aja kita kuat pas panas, kena hujan dihantam badai, kita beda. Bisa aja kita kuat ketika logistik di tas banyak. Nasi padang masih ada. Tapi 2 hari nasi padang itu nggak bisa dimakan lagi, basi, nuansanya beda. Nah di situ baru mulai cekcok, baru ada mulai kegiatan yang kadang yang tidak diagendakan, tidak diinginkan terjadi. Nah pengalaman Om nih, ketika mengatasi hal yang seperti ini boleh dibilang ya dalam 3 kali kegiatan, 1 pasti mengalami ini. Tidak semuanya cerita temannya, atau tidak dialami tim yang sebelahnya, pasti biasanya ada cerita begini. Apa kebijaksanaan dari Om untuk saran ke teman-teman ini? Kebanyakan memang di channel ini nanti teman-teman yang menonton ini memang usia-usia yang masih segar-segar lah, unyu-unyu lah. Karena wajar, saya sangat wajar minta tanggapan si Om nih, karena memang 90 gunung itu bukan gunung yang sedikit. Enggak Om? Iya. Jadi memang sulit untuk saat ini ya, untuk mengklasifikasikan ini pendaki senior, ini pendaki lama, pendaki udah. Sebenarnya saya juga berhati-hati dengan mengucapkan seperti ini. Gitu. Siap. Jadi semoga nggak ada yang tersinggung. Di konten saya juga yang ngebully ya anak-anak baru kemarin gitu. Tapi ya saya seneng aja gitu. Bully ada motivasi saya gitu. Betul. Nah untuk mengatasi tadi mereka terjadi gesekan, drama gitu. Nah saya berharap nih teman-teman sekali-sekali jangan pernah merendahkan atau namanya itu orang lain gitu. Jangan sampai underestimate gitu loh. Underestimate ya. Nggak mungkin hari, tapi jangan, itu bahaya gitu loh. Kayaknya ini nggak mungkin deh orang ini bisa membantu saya. Nah, jangan sampai sekali. Ternyata orang yang menghina kita, orang yang bisa menolong kita, bisa jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan persepsi orang gitu loh. Jadi ya di gunung itu yang sekiranya yang sekiranya ini ternyata dia bisa membantu saya, bisa seperti itu. Jadi hati-hati dalam mengambil pemikiran
orang lah gitu. Berarti yang pertama ini judgement ya. Iya. Jangan ngejudge. Jangan judgement. Berarti ini di tim sendiri atau di satu trip nih? Kalau saya tuh sebenarnya perjalanan itu nggak punya tim ya. Ada temen tapi memang berganti-ganti gitu loh. Karena kan saya hari ini sama tim ini, hari ini minggu perjalanan berikutnya dengan berbeda-beda tim. Jadi bagaimana saya bisa berbaur dengan teman-teman tim baru, karena perjalanan selama 90 gunung itu bukan orang-orang ini semua, jadi orang-orang baru terus, bertemu dengan orang-orang baru terus. Dan saya beradaptasinya bagaimana ini menjadi hangat gitu loh. Sebenarnya perjalanan gunung itu intinya komunikasi itu aja. Jangan sampai diem-dieman, jangan sampai pundung-pundungan, sirik-sirikan. Nah, itu yang bahaya itu. Pundung itu bahasa Indonesianya pundung itu ngambek kali ya. Ngambek ya. Itu mah bawain punya barang saya ini mah nggak dibawa. Nah itu ngedumel ya benar. Saya mah bawanya berat ini. Nah itu udah nggak inilah pokoknya. Berarti memang yang pertama itu hati-hati kita menilai figur seseorang. Betul, jangan ini mah kayaknya gendut nggak bisa ngebantuin. Ini kayaknya kurus, kayaknya nggak kuat bawa. Nggak bisa masak. Ada yang tersinggung. Ini nggak bisa masak. Ini cuma tidur doang, makan nggak bisa bikin tenda. Betul. Atau ada yang lain. Wah ini mah kayaknya kecil banget badannya, nggak mungkin bisa. Atau baru pertama mendaki tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya betul. Jadi ternyata dia menolong kita. Malah dia yang memang bisa menyatukan tim yang crack ini gitu. Benar. Yang kedua tadi komunikasi. Iya. Udah tahu kedinginan hipo. Aduh, mau makan aja ngomongnya susah. Padahal mau ngomong aja. Mas bisa masakin mie nggak? Malah sok-sok diem biar diperhatiin. Tiba-tiba udah dingin sebelah gitu kan. Itu kan nanti merambat dari kaki udah dingin ke kaki, udah ke ini udah kena hulu hati kan ya bisa hipotermia gitu kan. Padahal cuma sepele, pengen ngomong malu karena kan dia bukan teman saya. Ya. Karena saya ketemunya di jalan minta tolong nggak enak. Banyak yang korban hipotermia itu seperti itu. Udah lapar mau makan nggak ngomong gitu. Komunikasi aja sebenarnya gitu. Betul. Berarti memang perlu ya. Berarti kemampuan sering kita temukan seperti itu. Jadi kemampuan kita beradaptasi, kemudian kemampuan kita membangun engagement ya. Betul. Artinya kena ini chemistry itu kena kayak gitu. Jadi memang penting banget ya. Betul. Jadi dalam perjalanan ini Om, yang paling crash atau nolong tim yang paling crash pernah atau gimana gitu? Iya, kalau waktu di Raung juga ya. Raung. Kita kan memang di Raung itu harus ada sistem guide sama porter. Karena kan kita jasa peralatan itu kan. Nah, ternyata memang pada saat itu porternya memang udah kelelahan. Jadi dia sudah selesai perjalanan kemarin turun, besok berangkat lagi. Jadi udah berapa kali trip gitu kan. Betul. Nah suatu saat dia cedera gitu kan. Kakinya udah terkilir. Jadi barang-barang peralatannya dia jadi saya bawa gitu. Nah itu jadi karena memang komunikasi gitu. Tenang aja, kita saling menolong. Betul. Yang tadinya dikira saya nggak bisa, ternyata memang saling melengkapi gitu. Kalau boleh tahu waktu di Raung itu camp yang mana Om? Di pos 7. Oh bukan. Kan ada Raung Pak itu kan Min, ada produk Pak Mas Widi gitu. Kemarin yang Raung yang siapa? Saya di Mas Widi. Mas Widi ya? Iya. Kalau saya Raung tuh Raung Camp. Oh, di Raung Camp ya di awal ya. Itu kan banyak kalau pada saat itu Agustus apalagi ya. Itu setiap camp itu penuh. Hanya bedanya kalau Cak Widi itu kan dia lebih dekat dari pos ke pos satunya gitu. Oh, langsung. Jadi waktu itu Cak Widi ya? Iya, Cak Widi. Nah, jadi case-nya crash-nya tuh di mana? Ya, kan akhirnya tim kita atau tim tetangga? Enggak, tim kita kan bertemu dengan beberapa teman juga kan, dipersatukan dari berbagai orang, Bogor, kemudian ini orang Jogja gitu. Akhirnya ya bagaimana ya tadi saya berusaha menyatukan gitu. Akhirnya cair gitu. Dibikin bercanda-bercandaan yang tadinya memang kaku. Jadi si porter ini perkenalkan saya porter, kalian akan menggait perjalanan dari awal sampai akhir. Nah, bla 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 gitu kan. Terus ini registrasi sudah diselesaikan. Ya perkenalkan ini dari Jogja, ini dari Bogor, ini dari mana lah gitu, dari Solo udah berapa gitu. Nah, dari situ udah selesai. Oh, jalan. Nggak seru amat gitu. Iya, jalan udah gitu aja. Saya jalan. dipecah gitu. Akhirnya ya saya record, saya rekam bercanda-bercanda. Akhirnya mereka sampai terngiang-ngiang jadi teman sampai sekarang gitu loh. Tapi ini saya ada satu pertanyaan juga. Menurut Om nih. Jadi kita nggak bisa juga nyalahin penyedia jasa itu ya. Karena memang momentumnya untuk menggait lebih banyak tamu yang datang memang momentum 17 Agustus, Sumpah Pemuda, kadang hari-hari tertentu kan. Kalau terlalu dipaksa sehingga kadang memang udah lelah, itu bagusnya gimana menurut Om?
Ya memang juga istirahat juga kan ya, karena mesin juga ada istirahatnya gitu ya, apalagi manusia ini. Ini kayak digeber gitu kayaknya tuh. Memang cuannya menjanjikan gitu, tapi memang juga harus istirahat gitu lah. Dan juga memang saya juga sharing sama teman-teman, dan saya nggak pernah banyak menuntut sama guide sama porter tuh nggak pernah menuntut. Karena memang ya tugasnya memang dia harus istirahat ya akhirnya kita sama-sama cover gitu. Betul. Kebetulan Bahtiar ya, ini Bahtiar Raung ini ya memang guide kita gini. Memang pada saat itu memang udah kelelahan ya udah kita yang backup gitu. Dan kita juga asik yang kita masak. Jadi kita yang masak. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, jangan terlalu banyak nuntut sama porter atau guide. Kalaupun kita bisa, kita masak bareng-bareng. Iya, betul. Akhirnya kita bareng-bareng sama kita nge-team gitu. Jadi teman-teman, informasi untuk teman-teman semua. Memang nanti Om koreksi ya kalau saya salah. Saya hampir berarti 2009 Covid sampai sekarang saya off di gunung. Boleh dibilang yang gunung ekstrim off. Paling ya sekedar pemanasan dengkul aja. Raung teman-teman, itu dalam tanda kutip berarti pengecualian. Buat teman-teman semua yang hobi pendakian, yang sudah atau yang belum, yang sudah berarti beruntung udah sampai ke puncak Raung ya gitu. Tapi buat yang belum atau yang sudah dengan berbagai pengalaman, karena Raung itu pasti paling banyak dramanya. Iya benar. Karena sampai pos 9 itu udah 4 hari itu jangan ditanya gimana lelahnya. Tapi buat yang belum dan yang sedang nyicil waktu mengatur agenda untuk ke Raung itu ada pengecualian. Memang pengecualian di fisik, pengecualian di biaya. Ya, kalau nggak salah berapa sekarang Raung Om? Yang 2022 aja terakhir. Ada versi yang on the spot, on the spot, di tempat. Berapa duit? Ada yang memang dari Surabaya. Kalau paling kita nyewa alat-alatnya kita 600-an lah. Oke, nyewa alat. Berarti kita di luar transportasi ya? Di luar, tidak dijemput di Kalibaru, tidak ya? Berarti kita nyewa alat plus guide jatuhnya ya. Kita nggak pakai porter, guide jatuhnya. Porter ada. Ada ya. Tapi kita guide-nya aja berarti sekitar 600 plus alat itu harness ya, helm, webbing sama helm ya. Siap. Berarti itu 600. Itu wajib. Nggak boleh kurang. Tapi lebih daripada itu ada. Ada iya memang. Kadang plus baju, plus jersey, nanti plus goodie bag satu atau hammock atau apa. Nanti banyak paket-paket yang memang bisa dipilih kayak gitu. Nanti lain camp ini jatuhnya base camp ya. Betul, base camp penyedia jasa guidance ini. Jadi beda. Jadi buat teman-teman itu penting banget memang untuk khusus Raung. Itu memang kalau udah nabung banyak, kemudian udah habis biaya banyak, fisik nggak cukup, kasihan. Memang kebanyakannya begitu. Banyak yang gagal sih. Banyak yang gagal, memang. Makanya saya ucapin selamat tadi yang udah ketemu puncak, berarti selamat kayak gitu. Saya Raung itu boleh dibilang 2 kali Om. Iya. Karena udah sekali turun, naik lagi nganter. Oh iya. Karena begini, tadi kita kan bertiga nih dari Jawa. Nah, satu ini Ica namanya, itu saya masih ingat. Karena ada di video-video pertama Tapak Ba itu Ica. Dia tiba-tiba collab. Sampai nangis, dia siap keluar dari pekerjaannya. Pokoknya saya harus sampai ke Raung. Nah, salah satu dalam tim itu atasannya. Makanya saya mau pede-pede aja. Ayo saya siap nganter, saya bilang kayak gitu kan. Itu berarti saya sama Tirto ini ownernya Travelmeter. Teman-teman nanti boleh kunjungin Travelmeter, nggak masalah. Ini saya mau karena memang sesama teman kita harus saling mendukung. Travelmeter lagi up-upnya. Jadi kita itu sampai jadi porter berdua. Ica itu yang penting jalan aja sampai ke puncak. Ada video saya ikat Ica. Itu ide saya. Biar nyampe ya, biar cepet. Saya tarik Ica, udah kayak tarik. Kata, aduh bang, gua udah kayak sapi ditarik. Itu pas di puncak. Kita udah sebelum tusuk gigi, saya ikat dia. Bukan hanya di sini saya ikat, saya tarik. Saya tarik udah kayak sapi kata itu. Yang penting lo mau sampai ke puncak kan, ayo ini caranya. Tusuk gigi udah berat ya, karena udah mau nyampe ke ekstrem 4 ya. Betul. Itu berat banget. Berat banget memang. Jadi pengalaman Raung ya. Tapi pernah terserang sesuatu Om. Misalkan kan di gunung itu kadang kita nggak bisa prediksi ya. Ada yang terbang, ada yang merayap, ada yang melata atau gimana itu? Ada yang melilit kayak gitu. Waduh gitu. Apa tuh? Tangan hilang sebelah ini. Kan tahu juga. Belum ya? Antara mistis atau hewan kali ya. Hewan kali ya. Hewan boleh, mistis boleh Om. Pancing sedikit lah. Enggak juga sih. Saya selama naik gunung belum pernah nemu hal-hal gaib gitu, hal mistis. Memang kalau suara-suara sih udah lumrah ya, suara-suara banyak ya. Iya. Normal lah suara-suara. Tapi secara johirnya atau secara bentuknya saya nggak pernah nemu gitu. Kalau yang buas
Yang melata, merayap, melilit tadi. Selama naik gunung nih aneh sih ya, selama lama tapi saya baru nemuin binatang waktu ke Gunung Honje. Ini unik nih. Pegunungan Honje ini sebenarnya kecil sebenarnya di Ujung Kulon. Ya. Yang kita tahu Ujung Kulon itu adanya hanya laut aja, pantai, keindahan. Ternyata di Ujung Kulon itu ada pegunungannya, Gunung Honje itu. Dan itu saya 10 hari di sana. Gunung Honje 10 hari. 10 hari. Dan itu baru saya nemuin ular, kumbang, macan, anak-anak gitu iya. Anakan hitam itu. Dan itu selama saya naik gunung berkali-kali ke sana karena ini ya. Tapi ini, kenalan? Enggak, lihat aja. Kan saya lihat jadi si Honje itu karakternya berair. Oh, lembab. Lembab berair, kemudian gambut, ada jalur airnya. Oh, oke. Ada banyak dan itu banyak curugnya, banyak mata airnya. Wow. Dan itu saya juga baru tahu di situ ada air panas. Jadi di Honje itu taunya airnya dingin kan. Ternyata mengeluarkan air hangat gitu. Jadi cocok buat mandi-mandi. Dan itu masih ada batu-batu alaminya, mineralnya masih tinggi banget. Dan memang kenapa saya bisa nemukan itu, ternyata itu masih original. Masih rawan banget. Gunung Honje berapa ketinggian? Pendek 650. 650. Tapi kalau masuk ke situ 10 hari baru nyampe. 10 hari gitu. Berarti hari pertama kenalan sama macan kumbang. Hari kedua sama anaconda. Hari ketiga. Gimana mengatasinya? Ya nggak pernah disangka gitu naik gunung. Ini baru nemu ada ular kayak gitu. Lagi naik pohon-pohon kan lagi ini tiba-tiba jatuh. Aja. Ular. Enggak apaan tuh? Enggak ya. Ya di sana kan memang benar-benar indikasinya adalah ini masih benar-benar gak pernah dilaluin orang. Masih perawan. Gak pernah dijajah sama orang. Memang masih original banget. Itu tim berapa orang? Honje? Saya berlima kemarin tuh karena Honje ada berlima. tim adventure pengen jalan-jalan gitu kan. Wah, kebetulan saya bawa aja nih ke Honje gitu. Ke Honje, berlima ya. Iya, betul. Nah, itu menarik sekali. Memang juga kumbangnya masih ada gitu enaknya. Segede apa sih Om si kumbang itu? Ya anak kucing lah gitu. Anak kucing dewasa gitu. Anak kucing dewasa? Gimana tuh? Asal jangan emaknya datang gitu loh. Yang saya khawatir kan ada emaknya. Oh itu gitu. Baru anaknya. Anak kucing dewasa. Iya. Emaknya waduh gak tahu nih. Lagi main kayak cari makan gitu. Anak sapi dewasa ya. Saya berharap jangan ada lah, jangan diterkam atau jangan inilah. Betul. Tapi memang saya juga niatnya baik gitu. Ya alhamdulillah aman lah gitu. Cuman selama naik gunung itu saya belum pernah nemu hal itu. Di situ lah baru nemu di Honje itu. Wow. Indikasinya adalah ini masih original. Honje itu tadi di mana? Ujung Kulon. Ayo Om kita agendain Ujung Kulon. Itu. Tapi jangan lupa sama si Oke, jadi di sana kan udah ada penangkal pawang. Dan juga sebenarnya ya takut juga tapi kan seneng aja gitu. Senang lihat macan tutul senang. Nah, terus juga di situ tuh ada beberapa Honje itu pegunungan. Jadi kayak Argopuro kan. Naik turun. Ada gunung di dalam gunung. Ternyata situ ada ketemu Gunung Cimahi. Disebutnya Gunung Cimahi atau banyak Gunung Tilu disebutnya. Gunung Tilu. Ada Gunung Tilu gitu. Tilu 3 ya? Iya, tiga gitu. 3 gunung. Jadi kita melewati ada curug-curug dulu, Curug Dengdeng, Curug Bedok, Curug Pamungkas, Curug Paniis, Ciagangsa. Jadi kita melewati hampir 20 curug. Buset, berarti kita mah perlu bawa koper ini. Jadi gini Om, pertanyaan lagi nih. Kalau pengalaman di gunung lebih banyak mengalami mudah ya sampai tujuan gitu. Dan ada beberapa gunung memang disapa lah sama yang merayap, yang melata, yang melilit itu tadi kan. Tapi yang suara-suara itu yang paling menarik gimana sih Om? Suara itu? Kalau yang sering kita lihat di suara tanggeret, suara burung yang pada umumnya di Gunung Honje ini paling unik, suaranya paling enak, paling minor, paling bagus lah pokoknya yang saya alami gitu. Jadi kalau di tempat-tempat gunung-gunung yang lainnya tonggeretnya biasa, tapi ini suaranya tuh aduh sahdu banget gitu loh. Sampai-sampai itu saya selalu ngedengerin suaranya tuh. Aduh kata saya ini suaranya bikin kangen gitu tuh, suara mistis suara-suara hewannya gitu loh. Saya berburu gitu, terus malam-malam siang-siang mancing. Cari lagi gitu tuh. Wow. Deketin ke kamera Om. Ya. Oh, burung ya? Burung Campuran terus. Wah. Kalau di sana kalau teman-teman tahu suara
Iya benar. Nah, terus yang selang itu suaranya tonggeretnya unik gitu tuh. Apa ya? Kayak bukan tonggeret tapi suaranya merdu banget gitu tuh. itu yang dirindukan ya. Enak banget tuh, enak suaranya kata saya. Tadi dulu mana nih ya? Masih ada enggak ya? Aduh, kata saya udah kayaknya udah saya pindahin kayaknya tuh. Siap. Tapi memang perjalanan 90 destinasi ini 20 tahun ini nggak bisa diceritain dalam satu buku kayaknya ya. Iya sih, jadi menantang juga sih sebenarnya. Kayaknya nih kalau diceritain gimana ya? Saya juga minta arahan juga nih Bang Arif nih. Karena ini perdana juga gitu. Kayaknya saya bikin autobiografi lah biar ada kenang-kenangan gitu. Kalau dalam 90 gunung ini yang udah dilewatin ini, hal yang paling nggak mengenakan dan kita harus sampaikan ke teman-teman kita ini, kira-kira supaya itu tidak terulang Om. Nah, apa itu misalkan peristiwa, contoh ya, kalau saya itu paling anti ngelihat orang buang sampah di gunung. Betul. Saya ribut pun siap dan berkali-kali saya ribut di gunung. Jadi kalau teman-teman paling udah tahu lah siapa kalau ada tapak baja di gunung itu gimana pasti tahu lah. Jadi itu salah satu misalnya pengalaman ini yang kalau menurut si Om nih jangan terulang lagi lah. Mau itu anak-anak yang baru menjajaki hobi ini ataupun yang sudah senior yang kadang masih perlu banyak teguran sih sebenarnya, bukan dikritik, teguran gitu. Coba Om, gimana itu Om? Ya, sulit ya ini. Banyak orang ya tadi semakin banyak semakin kotor sebenarnya gunung itu. Betul, sepakat. Dan saya juga memang selalu mewanti-wanti gitu kan. Memang ada denda, ada sanksi gitu kan. Kemarin sempat kalau misalnya sampahnya nggak dibawa pulang nanti kena kan ada beberapa denda gitu kan. Bahkan yang lagi membahayakan tuh kayak tisu basah itu kan kalau kita ketangkep itu dendanya luar biasa gitu, dan itu lagi digembor-gemborkan. Masyarakat ini komplek ya, ada yang diingetin, ada yang dikasih tahu ya tetap aja gitu. Toh nanti juga ada kita udah bayar ini. Nah itu yang menjadi penyakit juga. Nanti juga ada petugasnya ini. Ya nggak sebanding antara pendaki sama petugas tuh nggak sebanding. Jadi ya mau nggak mau ini tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi ada yang jawab begitu Om? Kalau ya kan saya udah bayar gitu kan. Ya tuh kita udah bayar guide loh, kita udah bayar range, udah bayar porter. Nah itu penyakit juga tuh sebenarnya. Tapi beruntung memang nggak ada yang jawab itu sama saya Om. Iya. Kalau dia jawab itu, mungkin mama, bapak, kakek, semuanya saya ajak semua. Pulang kau ajak kakek kau, mama kau, bapak kau ajak galau. Kamu ajak semua ke sini. Iya. Terus ada pertanyaan saya, kita nggak ngundang kau ke sini. Nah gitu. Jadi kalau untungnya nggak ketemu sama saya. Yang ketemu sama saya begini, orang-orang yang memang hebat. Orang hebat begini ya, kalau di ibu kota mungkin jabatan apa? Tidak di gunung teman-teman, tidak. Kalau ketemu sama saya selesai kamu di gunung tuh. Kalau buang sampah, kalau kalian buat masalah di gunung selesai sama saya. Betul. Belum kalian jajaki gunung itu saya udah hampir mati di gunung. Belum kalian buang sampah di gunung, nggak kehitung lagi berapa ratus kilo udah saya bawa turun sampah di gunung. Jadi masalahnya adalah kalau memang ada yang jawab, saya udah bayar kok. Ya kita nggak ngundang kalian ke gunung. Orang base camp nggak mengundang kalian ke gunung. Betul. Jadi di gunung itu memang ada retribusinya adalah bukan untuk membawa pulang sampah kau. Bukan membawa pulang sampah kalian. Itu retribusi seandainya nanti perlu perbaikan MCK. Sekian bulan sekali musim hujan nanti perbaikan jalur. Ada pohon yang tumbang perlu beli dan sewa alat potong. Nanti tim ranger naik ke atas kayak gitu. Jadi bukan untuk ngutip sampah kalian. Jangan salah kaprah. Makanya begini ya, teman-teman, ini mumpung momentumnya memang perlu banget edukasi untuk teman-teman yang memiliki hobi. Jadi jangankan untuk kalian bisa dapat kesenangan di gunung, untuk bisa dapat selamat juga belum tentu. Ini kan luar biasa. Ini kita bisa dapat pengalaman dan ilmu banyak banget dari Kang Yuli Engkong bahwa jawaban-jawaban kayak gini itu kita nggak harapkan dari kalian kayak gitu. Kalau memang kalian udah salah tanpa pengalaman, nggak ada minim sekali experience tentang itu, ya minta maaf. Minta maaf bang, minta maaf om, kayak gitu. Saya baru pertama, nggak boleh ya buang sampah kayak gitu. Lah terus ini gimana? Itu kita akan tolong kalian walaupun kalian itu nggak perlu ditolong.
Iya sebenarnya mah. Jadi Iya. ketika memang momentum kita lagi sama-sama istirahat, kita akan sapa kalian. Emang udah pernah ke gunung mana aja, Dek? Atau udah pernah ke gunung mana aja, Om? Atau baru balik dari gunung mana, Om? Kayak gitu. Emang di gunung itu boleh buang sampah? Kita akan sapa kalian dengan santun. Tapi kalau kalian malah lebih keras atau lehernya dengan kita yang... Karena begini Om, pernah saya itu di Gunung Merapi, di Gunung Semeru kalau nggak salah ya. Jadi ketika lagi istirahat ada yang buang sampah, sampahnya kecil, cuma bungkus permen doang kayak gitu. Agak jauh memang sekitar 5 meter. Saya sapa, bro tolong bro sampah lu. Santai banget gue bilang itu. Bro tolong bro sampah lu gitu. Dilihat. Iya. 2 kali, gue sampah sekali lagi. Bro, yang lu lihat gue tadi itu sampah lu tolong lu ambil. Iya. Gitu kan? Iya. Terus saya samperin tuh. Iya. Saya samperin dia lagi duduk, saya berdiri di depannya. Saya lihat kayak gitu. Terus temannya yang nyapa. Mungkin dia tahu ini temannya sentimen nih. Iya. Sentimen. Terus temannya yang samping, dia pegang tangan gitu. Bang, biar saya ambil aja kayak gitu. Enggak, sampah-sampah siapa? Saya bilang kayak gitu. Gua nggak masalah lu pangkat lu apa, lu dari mana, lu berangkat dengan siapa, nggak peduli gua. Sampah lu bawa. Betul. Kalau lu marah, ini teman lu 6 orang bukan ngegebukin gua, ngegebukin lu. Gua ngomong kayak gitu serius. Padahal saya tuh cuma bertiga. Dan tiga-tiganya itu boleh dibilang nggak sanggup bawa keril. Iya. Tapi karena memang mental itu udah kebentuk, karena gini, ini penting banget ya. Tujuannya satu, bahwa jangan pernah takut untuk menegur siapapun yang meninggalkan sampah di gunung. Itu resepnya. Nggak akan ada yang nggak ngebela lu, bro. Percaya deh sama gua. Makanya ini penting banget karena kita lagi membahas destinasi yang harus kita jaga. Karena gini Om, jujur nih, semakin banyak yang datang, semakin cepat gunung rusak atau semakin cepat destinasi wisata itu rusak. Tapi semakin wisata itu nggak ada yang kunjungin, dia malah aman-aman aja. Nah, kan berarti masalahnya bukan pada wisatanya, tapi pada wisatawannya. Bukan pada objeknya, tapi pada subjeknya kita yang datang nih. Nah, berarti permasalahannya ini kan sekarang udah jelas. Permasalahan sampah, permasalahan ini belum saya ungkit gimana yang banyak banget dalam 2 tahun ini meninggal di gunung. Nanti akan kita angkat khusus Om. Nanti kasih saran ke saya siapa kita undang untuk kita bahas masalah berapa orang meninggal dalam 1 tahun dalam 1 pulau di Jawa atau 1 pulau di Sumatera atau di pulau yang lain atau dalam 1 gunung berapa nyawa direnggut dalam 1 tahun itu. Nanti teman-teman kasih saran di komentar di bawah siapa kira-kira patut saya undang untuk kita membahas ini. Nah, kita lanjut. Ini belum lagi untuk yang itu. Ini baru sampah. Baru sampah aja. Semakin banyak yang datang, semakin banyak sampah. Berarti jelas-jelas kan subjeknya yang salah. Nah, ini pentingnya edukasi, pentingnya kita terus belajar. Jadi jangan sampai terulang lagi. Itu pesan saya dan Kang Yuli juga pasti nggak setuju dengan hal ini. Ya pastilah. Nah jadi pengalaman lainnya Om, selain gunung ada curug ya? Curug ada beberapa curug yang saya kunjungin. Jadi Okay. kayak sebenarnya kayak di Raung juga ada Kemanten, curug Kemanten. Kemanten. Saya jadi ketika naik gunung ini di gunung ini daerah sini ada nggak sih curug air terjun? Oke. Oh ternyata ada gitu. Rinjani? Jadi sebenarnya ada. Di belakang Segarana itu ada. Iya, Segarana. Jadi jalurnya banyak nih. Mau ke daerah kan lagi rame tuh air berik ya. Kalau enggak yang apa sih Torean. Torean. Nah, itu ada Torean itu ada waterfallnya. Tapi sebenarnya sebelum ada Torean terkenal tuh Senaru. Senaru tuh di kaki gunungnya tuh ada juga air terjun. Berarti pas sebelum base camp ya? Iya, sebelum base camp. Homestay. Homestay ya, sebuah homestay. Senaru. Berarti kalau dalam ini biar teman-teman tahu karena jujur nih saya bilang ini baru pertama saya dengar 10.000 jam tayang ini terhitung ternyata. Ya, saya baru tahu nih dari si Om nih. Nah, jadi sekarang gini, Om. Ketika kita lagi ke gunung A. Tapi ada bonusnya air terjun. Betul. Itu dihitung dalam air terjun dalam gunung aja atau keluar ke air terjun juga? Karena hitungannya beda hari Om. Bang. Jadi karena kan misalnya hari Minggu udah selesai nih turun. Sip. Nanti begitu paginya jalan-jalan dulu ke air terjun gitu. Dapat dah 12 jam gitu. Karena kan juga memang ada beberapa air terjun yang harus kita kunjungin. Itu juga harus kunjung. Kayak di Bali kan banyak ada apa sih? Tibumane, Git-Git itu juga banyak. Jadi kita habis misalnya Gunung Agung turun ada beberapa air terjun tuh waterfall kita kunjungin. Kayak gitu. Itu juga ternyata banyak juga gitu. Kita hitung perjalanan ekspedisinya gitu. Jadi berarti itu 2 ya. Betul, saya pikir tadi kalau lagi kan kita lagi ke Rinjani nih. Ternyata ada air terjun tuh di Sagarana gitu. Itu 2 jam nggak masuk ya? Enggak. Lumayan dapat poin lah, dapat ya. Jadi memang perlu diketahui bahwa
bukan jumlah tonton, bukan apa kalau di YouTube kan viewer ya, jam tayang, bukan itu yang dimaksud jam tayang itu jam perjalanan jam kita. Perjalanan ya. Oh ya ini harus dijelaskan ini. Cristiano Ronaldo itu pemain bola itu ditanya, jam masuk. Jam masuknya. Detik, menit. Kemudian jika dia pertandingannya berapa match gitu kan, itu dia hitung gitu. Nah itu masuk jam tayang gitu. Wow, jadi waduh benar-benar ini luar biasa. Berat. Saya ya, jujur saya bilang, pas saya lihat CV Om yang dikirim sama Kang Agi itu, saya lihat, waduh kata saya, wah ini mah luar biasa. Apa yang harus saya tanyakan dengan senior ini? Aduh ampun. Enggak. Ini beban juga nih sebenarnya. Jadi kebantunya kayak Semeru kan, Semeru 17, 7 kan. Terus kayak ke Gede juga ada berapa kali. Ya Semeru bisa 200 hampir 100 jam lah ya. Tinggal hitung aja ya gitu. Terus ya kebantu juga waktu di Gunung Honje itu 10 hari gitu, itu 250 jam itu aja akumulasinya gitu. Tapi memang teman-teman ini intinya ya. Saya ngerasain memang pengalaman ini. Kita tuh nggak ingin sebenarnya wah biar cepet 100 jam di sini aja 4 hari. Enggak akan begitu. Jangan kalian pikir di Gunung Honje 10 hari itu karena biar jam tayang. Bukan. Ini nggak perlu saya tanyakan. Karena kita nggak mau itu. Benar, pasti kita itu karena pengalaman yang lain ya. Iya benar. Mungkin tadi jantung yang berdebar ngelihat anak kucing dewasa itu perlu waktu sekian jam untuk otot yang lemas ini gitu kan. Aduh, wow. Berarti gitu ya. Tapi gini Om. Iya. Tadi kita udah bahas sampah. Sekilas. Iya. Untuk sahabat-sahabat kita yang sehobi, yang pengalaman di gunung itu yang udah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kadang saya merasa begini, ada beberapa kali memang saya ngebahas teman-teman kita yang sudah wafat, termasuk Torik yang cukup viral itu, yang di piramid. Kemudian ada satu lagi teman kita yang meninggal pas lagi COVID itu juga cukup viral di channel Arif Tapakbah karena memang saya bahas beliau itu memang dengan penuh kekesalan. Nah jadi poinnya adalah kenapa jadi melo ya? Jadi poinnya adalah supaya menumbuhkan jiwa yang lega ke orang tua atau keluarga yang ditinggalkan, supaya tidak ada judgement untuk adik-adiknya. Karena begini, wallahu alam kita nggak tahu ya apa yang terjadi di belakang pintu rumah saudara-saudara kita ini. Lu mau udah gue bilang jangan mendaki, lihat adik lu udah meninggal di gunung, atau sebaliknya, lu jangan mendaki itu si Fulan begini, kayak gitu. Jadi syukur-syukur kalau ada saudara-saudara atau orang-orang tua yang menonton ini, apa nih? Pandangan Om untuk hal yang demikian. Proses ini adalah mereka itu melakukan pada saat amatiran. Tapi jangan khawatir, lakukan terus laluin sampai proses menjadi proses profesional. Karena menjadi profesional itu harus melewati amatiran. Sama saya juga dulu pakai celana bolong, pakai tas yang nggak pakai jaket. Ya aduh ngaco pokoknya lah. Pokoknya menyulitkan diri aja. Bener. Itu memang berproses. Betul. Harusnya bawa nesting, ini bawa panci gitu loh. Panci kura-kura dibawa gitu ya ampun. Tiker saya bawa gitu loh. Dulu kan memang nggak ada SB ya, nggak ada apa sih kayak matras gulung itu kan. Tiker saya bawa tuh. Kan konyol gitu loh. Tapi saya akui saya amatiran gitu. Tapi lama-lama berkembang ada ini, akhirnya berproses gitu. Betul. Sampai takutnya nggak ada kayu bakar, saya bawa kayu bakar dari bawah gitu loh. Amatiran banget gitu loh. Tapi ya tadi seiring perjalanan waktu semakin ini beradaptasi ya udah. Jadi pakai tas aja udah tas kecil udah bisa sekarang. Tapi saya sepakat dengan Om Yulian Kong. Kalian jangan ketawain Om Yulian Kong. Om Yulian Kong masuk gunung tahun 2000. Eger tahun 2000 itu masih berapa tokonya? Eger itu. Makanya kalian jangan ketawain Om Yuli, ampun. Ya salah satu produk dulu malah yang terkenal itu ya produk lama banget tuh Jayagiri itu. Iya, Jayagiri dulu ya, Jayagiri. Wah, legend banget itu. Itu pakai itu udah mewah banget gitu. Jadi luar biasa ini. Ini nostalgia Om buat saya, Om. Oke. Ini nostalgia buat saya emang luar biasa. Terobatin ya. Aduh, terobatin nih. Kayaknya nih harus segera nih Kang Totoh nih. Ya. Paman kita segera harus Jadi dalam waktu dekat Gunung Ngendut aja lah ya. Gunung Ngendut kayak gitu. Atau barangkali Kang Totoh mau menyapa anak macan itu tadi. Itu kan sekarang udah gede ya?
Nggak tahu juga. Saya baru kemarin Januari tanggal 10 14 itu saya ke sana. Oh, baru-baru ini. Tahun. Oh, enggak apa-apa, cocok. Jadi kalau kita mendaki aja Babon sama Kang Toto, Iya. Kang Toto yang selamat. Tidak. Alot katanya. Ah, ini yang segar nih. Empuk ya. Juga perlu diketahui kalau di Banten katanya taunya gunungnya Pulau Sari aja, Gunung Oke, coba Karang, Om. Asepang. Gunung di Banten, Gunung di Iya, Banten. ternyata Ah. enggak, bukan itu. Yang taunya gunung di Banten, Gunung Karang, Gunung Karang. Asepang, Pulau Sari, udah Oh, yes. itu aja. Ternyata enggak itu. Kalau kita buka peta, kita jelajah, ternyata banyak banget. Wow. Seperti di Cipanas sendiri kan ya bagus kan. Yes. Gunung Endut itu, Gunung Iya, Citorek, iya, betul, itu keren-keren banget sebenarnya. Kemudian ya gunung tadi, gunung apa? Gunung Honje. Honje semuanya ada di daerah sana, dari ujung kulon. Nah, dari Honje nyebrang Pulau Pecang ada lagi Gunung Raksa, Gunung Tiga Raksa Oh, nyebrang itu. Pulau Pecang ada. Ada lagi, ada peninggalan Gunung Raksa itu. Jadi ada Ganesha, ada patung Ganesha di situ. Wow. Jadi ada saat di gunung, ya sebelum Sanghyang Shira kan, masih pegunungan, nanti orang berziarah ke sana. Jadi pemahaman masyarakat sana, mungkin orang Banten kalau sudah ke Sanghyang Shira itu sama saja pergi ke Mekah. Dan kalau teman-teman nggak ada yang tahu nih, Sanghyang Shira itu kepalanya, si Shira kan kepala kan, kepalanya pulau. Jadi peta yang ada di Indonesia di dunia itu kepalanya ada di Sanghyang Shira. Jadi kalau kita tembak lurus itu langsung ke ngadep ke Mekah dan nggak ada nabrak-nabrak pulau. Jadi kalau kita tarik garis lurus pakai penggaris Sanghyang Shira ke Mekah itu pas, nggak nabrak-nabrak Eropa, nggak nabrak-nabrak Afrika, dan ini yang nggak pernah tahu gitu loh. Nah, Jadi itu kalau kerennya. kita ke sana berarti kompas udah tinggal lurus aja, Betul, autopilot lurus iya. gitu ya pakai kapal. Ya? Sanghyang Shira itu. Sanghyang Shira. Nah, ini penting juga nih, saya tambahin ya Om ya. Betul. Jadi teman-teman, penting ini. Terutama buat kalian yang di Jawa, buat kalian yang di ibu kota. Memang sih gua nggak bisa pungkiri, ada kepuasan yang luar biasa kalau lu bisa taklukkan Semeru kalau kita di Jawa. Lu bisa taklukkan Kerinci kalau lu lagi di Sumatera. Lu bisa taklukkan Rinjani misalkan kalau lu lagi di Bima, ada di Lombok. Tapi ada hal lain sebenarnya yang kalau memang kalian pingin masuk ke alam yang berbeda ya, bukan alam aspal namanya ya. Kita menyediakan itu ya. Kita endorse aja. Jadi intinya kita di Banten ini ya kan, kita di Banten memfasilitasi ke kalian. Ini boleh ya Om ya, nanti saya sampaikan nomornya atau media sosial aja. Saya khawatir nanti setelah video ini tayang nih Om Yuli Engkong nggak bisa tidur karena di WA sama cewek-cewek ini. Jadi nanti kita terakan media sosialnya. Kalian boleh nanya sama Om Yuli mau kemana aja, kemudian lebih previewnya ya. Ini gunung ini memang gini. Tadi gua sebutin itu gunung-gunung tertinggi di setiap pulaunya. Memang ada kepuasan tersendiri buat kalian. Tapi coba deh kalian berpikir paradoks sekarang, berbalik cara berpikirnya. Atau kalau gua memang pengen healing, ya kenapa harus ke gunung yang rame? Iya. Bagus di foto doang yang lo pampang di Instagram, cuman untuk sekian ratus like atau sekian ribu viewer. Iya. Tapi nggak ada kepuasan batin. Tapi coba kalau kalian milih gunung yang cuman bisa didaki 50 orang dalam 1 minggu. 50-nya kalian bisa kenal nama orang tuanya, kadang berlima. Iya. 5-nya kadang kalian kenal orang tuanya. Lo serius? Oh, bapak lu di sini. Oh, ya aku nah kayak gitu tuh. Jadi maksudnya coba paradoks sekali untuk teman-teman yang tapi memang terlalu bijaksana sih saya menyampaikan ini. Tapi ini memang untuk teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman yang udah mendaki gunung puluhan tahun udah nggak perlu dikasih tahu lagi. Pasti nggak akan mau mendaki kalau rame-rame mah kayak gitu. Jadi khusus untuk teman-teman, kita di Banten ini fasilitasi itu kalau memang teman-teman ini mau mendaki gunung-gunung tertentu yang ada di sini kayak gitu. Nah, ini kayaknya udah luar biasa Om, panjang banget, kita nggak habis-habis nih. Jadi gini. Iya. Saya coba mengerucutkan cerita Om Yuli Engkong nih. Iya. Dari sekian ini Om, dari sekian puncak, kemudian puluhan destinasi dengan ribuan jam tayang ini, sebelum kita tutup, ini ada nggak yang ingin disampaikan sama Om sebelum nanti kita minta closing statement? Iya, siap. Ada sih. Ya, silahkan. Ya, minta doa aja teman-teman ini dalam meluncurkan buku ya. Tadi mudah-mudahan lancar. Kemudian juga saya 1000 eksemplar yang saya siapkan. Kemudian 1000 eksemplar buku ya. Untuk pertama nih. Nanti alamat edisi pertama ya. Alamat studio Arif Tapak kayaknya udah diketahui. Dan kemudian juga memang perjalanan ini banyak orang yang nggak percaya, nggak nyangka. Yang benar sih kok lu kecil gini, terus kayaknya nggak percaya dia. Emang gue juga jujur skill aja nggak punya gitu loh. Tapi gue orangnya konsisten Om, Bang Arif. Kenapa orang nggak ada yang percaya gue? Yang benar sih
saya aja masih dimarahin sama junior saya, masih dimarahin jujur. Karena saya benar-benar saya nggak mau menonjolkan ya skill saya, nggak mau menonjolkan itu memang saya nggak, misalnya ada perjalanan nih, saya nggak mau jadi leader karena ini harus meregenerasi. Jadi biarkanlah mereka nge-leader. Mau salah, mau nyasar, mau apapun, yang penting saya di belakang backup aja gitu. Saya lihat loh. Siap ikut nyasar ya? Iya, siap. Walaupun nyasar nggak apa-apa, ikut aja gitu. Jadi kalau seperti itu ya tidak ada regenerasi proses itu loh. Nah, biarin aja gitu. Mau dia mau ngotot-ngotot, mau marah-marah, mau gesek, biarin. Mereka proses seperti itu. Nah, jadi memang saya nggak mau ini menjadi point of view gitu loh. Jadi menjadi pusat perhatian. Banyak memang orang nggak percaya gitu, tapi saya orangnya konsisten. Setiap tahun dari 2000 sampai setiap tahun saya naik, setiap bulan saya naik, dan itu yang menjadi ahli. Mengapa masterpiece disebut masterpiece ya? Tiap bulan naik gitu loh. Betul. Tiap bulan jalan, banyak orang hebat. Tapi 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan hilang. 2019 aktif, tiba-tiba kok nggak ada. Akhirnya semua kalah dengan kebutuhan gitu. Saya keluar duluan ya. Tapi memang benar. Ya memang ya udah saya memang udah udah fashionnya udah di sini. Sepakat. Setuju banget. Gitu. Jangankan mendaki gunung, jangankan mendaki gunung. Kita kemarin ngebahas ya untuk bisa jadi ilustrator yang menarik itu butuh sekian ribu jam ya. Betul. Luar biasa. Ya. Emang butuh. Jadi kembali ke saran yang tadi disampaikan sama Kang Yuli bahwa memang apapun masalah ketika kita pulang ke rumah, teman-teman, apapun accident yang kita alami di jalur itu ketika sampai di rumah, ya kasih pemahaman yang baik ke teman-teman, ke saudara, ke ibu, ke keluarga kayak gitu. Bahkan dengan pengalaman itu bisa menjadikan kita nggak akan terulang lagi pengalaman yang sama kayak gitu. Atau memang betul terus dilakukan itu dari amatir jadi profesional gitu. Wow, luar biasa. Jadi semoga buku 10.000 jam to be menuju masterpiece segera selesai di bulan-bulan ke depan. Nanti khusus buat teman-teman semua yang suka di hobi yang menantang dan memacu adrenalin ini, silahkan hubungi. Jangan saya. Pasti kalian pikir hubungin banget, jangan gitu. Silakan hubungi bahasanya gini ya, manajernya ya. Silakan hubungi manajernya Om Yuli Engkong khusus di Pulau Banten ya, khusus di Banten. Mau kalian ke Curug atau kalian ini, tapi kalau ke Cipanas nggak apa-apa, boleh silakan hubungi Kang Toto. Oke, Om Yuli Engkong, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Hampura. Oh iya bener dah. Iya, dia harus ada pertanyaan. Apa nih Kang Toto? Saya mau nanya ya. Kamu mau nanya? Dibagi beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang pertama itu dari tahun Om Yuli kan dari tahun 2000 ya. Naik gunung tuh. Itu sampai sekarang tuh mungkin berapa jumlah yang telah didaki, telah dicapai puncaknya itu, dan itu pertama ya, berapa jumlah puncak yang sudah dicapai. Terus yang kedua pertanyaannya adalah menurut Kang Yuli itu tempat yang paling indah dan rekomen untuk semua kalangan pendaki dari mulai amatir sampai tahap profesional itu apa gitu, gunung yang di mana gitu. Mungkin 2 pertanyaan dulu aja deh. Bab 7 sekalian. Tahu enggak? Ya Om, menarik. Ya puncak. Yang jumlah puncak. Ya tadi saya sampaikan di awal tadi udah 90 gunung yang saya record ya, 90 gunung iya. Juga di bonus-bonusnya ada curug-curug lah, air terjun itu. Kemudian kalau tempat yang menarik, semua orang pasti berbeda, sulit untuk menyampaikan ini. Ternyata saya suka loh gunung ini, Gunung Prau misalnya. Ini keren banget, tapi kalau saya sendiri imajinasi ya. Beda lagi. Saya lebih suka Ijen gitu loh. Ternyata ada yang bilang Ranti gitu loh. Dan saya suka Ranti gitu loh. Kenapa Ranti itu dapatnya Banyuwangi, Bali gitu tuh. Kadang ada yang bilang Prau lebih indah. Iya, gitu. karena memang dia baru sampainya ke situ. Tapi kalau mau ke Singgalang yang paling unik, gunung ada tiang listriknya, Gunung Singgalang. Iya. Gunung kok ada tiang listrik, kita nemuin perjalanannya kok. Kebun. Ada kebun, ada tiang listrik itu. Aduh. Saking keselnya saya bawa ini kayu batu yang suka bunyi-bunyi teng gitu. Jadi biar rame aja gitu. Memang saya sendiri kan di situ. Nah, jadi nggak bisa disebutkan ini ya yang menjadi menarik. Bahkan gunung
terindah pun kalau misalnya Gunung Karang, kalau mereka lagi bawa pasangannya, mungkin dia disebutkan ini gunung terindah bagi mereka gitu. Iya. Wah, bener masa-masa imajinasi dan momentum. Iya, jadi saya nggak bisa merekomendasi ini loh gunung terbaik gitu loh. Ya saya pribadi ya kalau misalnya gunung yang terkenal ya Semeru tetap gitu. Semeru, Rinjani itu tetap. Ya Seven Summit alhamdulillah lah. Gitu tinggal ke Makassar sama Binaya aja gitu. Selesai. Tapi terakhir Karten. Ya itu prosesnya karena memang ada berat juga gitu, masih proses. Karten semoga bisa bareng saya nanti. Ini prosesnya nih memang harus backup sama Kopassus juga gitu. Ada backupannya. Sebenarnya bukan backup sama Kopassusnya Om. Biaya helikopternya kita yang perizinannya ya. Itu hal penting ya. Luar biasa. Dan kita memang harus kurang lebih sekitaran 60 sampai 100 hari preparation memang itu. Itu fisik terus gitu. Dan karena beda kita gini pengalaman ya. Ada teman-teman yang udah pulang dari Gunung Meletus. Memang begini pengalaman bedanya gini. Kita mendaki Kartens itu karena kita langsung kontras hitam putih dari yang panas banget di bawah, tapi ke atas itu salju dingin. Nah, itu kebanyakannya di situ. Nah, lain kalau kita ke Eropa, kita udah nemu salju dulu di kampung. Turun pesawat itu kita udah dingin kayak gitu. Terus dinginnya pelan-pelan jadi aklimatisasinya. Jadi makanya itu perlu banget. Oke, itu pertanyaan dari Kang Toto. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo dipersingkat. Yang paling berkesan, benar-benar berkesan gitu. Berkesan tuh apa gitu? Tambora, saya senang Tambora. Tambora tuh di mana ya? Lombok Timur. Dia Lombok, kesana lagi dia ke Dompu. Nah, itu nyebrang lagi. Kesannya, jadi gitu. Saya mau kan keliling kaldera itu ya. Saya kira ngelilingin cepet kaldera gitu itu, ya. Cepet sehari. Ternyata 7 hari baru nyampe. Campingnya kok nggak nyampe gitu. Ternyata kaldera terbesar di dunia itu. Tambora itu. Jadi jangan salah, Tambora itu dulu gitu. Tambora Purba itu gunung tertinggi itu. Salah satu gunung tertinggi di dunia itu Tambora. Dulunya 4.800 meletus ya. Jadi setengahnya. Gitu. Tambora itu saya kelilingin tuh. Doro Peti, Doro ini kesana keliling gitu. Seminggu baru nyampe. Seminggu ya. Itu doang. Seminggu itu puncaknya doang. Bukan perjalanan. Bukan perjalanan dari bawah ke atas, bukan. Itu puncaknya. Itu. Jadi dulu itu tinggi banget emang gunung itu, tapi ketika dia meletus jadi begini. Inilah jadi kalderanya gitu ceritanya. Wow, itu berarti kaldera Tambora ya. Oke. Menarik emang kalau. Nah, di kaldera itu kita susah air, harus nunggu air hujan. Gak ada air di Tambora itu, gak ada air. 7 hari itu kalau nggak hujan ya udah kelar. Tapi emang beruntung hujan ya? Enggak hujan. Jadi prepare ini air cukup. Kebetulan ada di jalur yang berbeda. Turun dulu. Turun dulu. Iya. Akhirnya ya ada yang naik. Saya minta. Alhamdulillah itu ketolong. Iya, biskuit sama air itu. Saya ingat dikasih apa? Kue lapis. Wih. Itu berkesan banget ya. Kesan banget itu. Ya makasih ya buat kalian yang kasih ini. Akhirnya saya ketemu sama Om Yuli. Sama air itu ya. Iya, benar. Wow. Pokoknya kalau di puncak apalagi udah masuk ke kaldera itu memang gersang, batu dan tebing dan karang. Cuman itu udah sama angin. Nah, gitu doang. Oke, pertanyaan kedua, Kang Babon. Saya mau lanjut aja. Oke, siap. Sering sih. Oke, Kang Yuli, hatur nuhun. Untuk beberapa pertanyaan, sebenarnya banyak banget yang masih saya ulik ini, termasuk bagaimana dengan ada teman-teman kita yang pingin ke gunung karena bisa ajak pasangannya dengan tanda kutip ya. Kita nggak tahu ya satu. Kemudian bagaimana dengan di gunung ditemukan begitu banyak kondom. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, Kang Yuli ya. Kemudian nanti bagaimana dengan anak-anak yang pingin mendaki nggak ada izin orang tua tapi memaksa. Nah jadi nanti kita bahas ini lain waktu, dan belum lagi eksiden-eksiden dan insiden yang terjadi karena kekurangan dari persiapan. Nanti kita lebih sering mengulas dan lebih sering membahas ini supaya kejadian-kejadian buruk yang kita alami dulu, yang dialami oleh sahabat-sahabat teman-teman kita dulu, tidak dialami lagi oleh teman-teman yang ini gitu. Oke, sekali lagi hatur nuhun sadayana untuk Om Yuli Engkong. Terima kasih banyak ya. Semoga selesai bukunya. Amin. Amin. Kita tunggu. 10.000 buku yang akan dicetak oleh 1.000
1000 buku. 1000 buku yang akan dicetak oleh Om Yuli Engkong. Semoga melahirkan 1 juta pendaki profesional di kemudian harinya. Amin. Oke, teman-teman, gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama gua Arif Tapakba dan Om Yuli Engkong. Cheerio. Bye bye. Dah. Wah, panjang ya. Berapa jam? 1 jam ya? Wah, mantap.